Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya Sharon Ketiaru sebagai moderator. Saya dan teman-teman kelompok saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pemeriksaan alkohol. Apa itu pemeriksaan alkohol? Jadi, pemeriksaan alkohol merujuk pada proses untuk menentukan kadar alkohol dalam tubuh seseorang. Ini biasanya dilakukan melalui tes darah, tes urin, atau tes nafas. Pemeriksaan ini sering digunakan dalam konteks hukum seperti pada kasus kecelakaan lalu lintas atau pelanggaran mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Selanjutnya ada tujuan pemeriksaan alkohol. Alkohol bertujuan untuk mendeteksi keberadaan alkohol dalam tubuh dan menilai risiko penggunaan alkohol yang tidak sehat. Ada beberapa pemeriksaan alkohol yang paling umum yang umum digunakan. Dia ada mencakup beberapa tes, yaitu tes nafas, darah, urin, saliva, dan juga rambut. Yang pertama itu tes nafas. Dia yang paling populer karena dia mudah digunakan dan hasil yang cepat. Metode tes nafas juga itu memungkinkan deteksi tingkat alkohol dalam waktu singkat tanpa perlu prosedur yang invasif. Di sisi lain ada tes darah, dia memberikan hasil yang lebih akurat dan detail mengenai konsentrasi alkohol, tetapi memerlukan pengambilan sampel yang sedikit lebih rumit lah dan waktu pemrosesan. Selain itu ada juga tes urin dan saliva yang banyak juga digunakan dengan urin yang mampu mendeteksi konsumsi alkohol dalam waktu yang lebih lama, meskipun dia kurang akurat lah dibandingkan tes darah ini. Setelah itu ada tes saliva yang menawarkan keunggulan non-invasif. Invasif ini berarti pengambilan sampel dari dalam tubuh ya, dan hasilnya lebih cepat yang menjadikannya ideal untuk pemeriksaan di lapangan. Sementara itu ada juga tes rambut yang dapat mendeteksi penggunaan alkohol dalam periode yang lebih lama, hingga beberapa bulan lah. Metode ini juga kurang umum digunakan dan lebih kompleks dalam analisis. Prinsip pemeriksaan alkohol tergantung dari metode yang digunakan. Salah satunya uji alkohol napas. Uji ini mengukur jumlah alkohol dalam darah dengan menguji udara yang dihembuskan. Alat uji alkohol napas bisa berupa balon atau meteran elektronik. Memiliki beberapa kelebihan diantaranya. Yang pertama, dapat digunakan di berbagai instansi seperti rumah sakit, puskesmas, kepolisian, dan instansi pelayaran. Yang kedua, dapat digunakan untuk memantau kondisi pekerja di berbagai instansi. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menguji kandungan alkohol pada orang yang terlibat dalam kasus kriminal. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengecek kadar alkohol di mana saja dan kapan saja. Saya akan menjelaskan 6 kekurangan pada pemeriksaan alkohol. 1. Ada spesifitas dan sensitivitas. Kedua, ada metode yang beragam. Ketiga, ada waktu deteksi. 4, ada faktor individual. Kelima, ada ketersediaan dan biaya. Keenam, ada etika dan privasi. 1. Spesifitas dan sensitivitas, yang dimana beberapa tes mungkin tidak cukup akurat sehingga bisa menghasilkan hasil positif palsu dan negatif palsu. Kedua, ada metode yang beragam, yang dimana terdapat metode pemeriksaan yaitu pada napas, darah, dan urin, yang dimana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketiga, ada waktu deteksi, yang dimana alkohol dapat terdeteksi hanya dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak mencerminkan konsumsi jangka panjang. Keempat, ada faktor individual, yang dimana metabolisme alkohol bervariasi antar individu yang dapat memengaruhi hasil. Kelima, ada ketersediaan dan biaya, yang dimana beberapa tes mungkin sulit diakses atau mahal, membatasi penggunaannya. Keenam, ada etika dan privasi, yang dimana pemeriksaan alkohol dapat menimbulkan isu etika, terutama terkait privasi individu. Berikut adalah prosedur pra-analitik. Alat yang pertama kuvet, pipet, sentrifuge, tabung reaksi, dan jarum suntik. Yang berikut bahan, yang pertama reagen Al600, sampel darah, dan Aquades.
Nilai rujuk untuk pemeriksaan alkohol dengan metode kromatografi dan detektor alkohol adalah sebagai berikut. Pertama, metode kromatografi. Nilai rujuk kadar alkohol dalam darah atau blood alcohol concentration atau BAC umumnya dinyatakan dalam persen. Misalnya, BAC 0,8% sering digunakan sebagai batas legal berkendara di banyak negara. Yang kedua, metode alkohol detektor. Alat deteksi alkohol memberikan hasil dalam bentuk persen atau miligram per desiliter. Misalnya, BAC 0,08 juga merupakan ambang batas untuk berkendara yang aman. Penting untuk memperhatikan bahwa nilai rujuk ini dapat bervariasi tergantung pada standar yang digunakan oleh masing-masing laboratorium atau negara. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.